sinusoidal dan kawan-kawan. Terusnya sama trigonometri itu tidak kita bahas dengan kita. Nah, yang kita bahas misalnya kita adalah kesamaan aljabar. Salah satu contohnya adalah ini kita punya, misalnya kita punya saudara kalau di kampus, saya mungkin saudara belum pernah ke kampus. Tapi kalau saudara ke kampus, itu saudara sekarang apalagi itu pasti melewati pinggir saluran mata. Saya potong saluran Mataramnya seperti ini. Ada saluran mata. Kalau sekarang saudara masuk ke kampus, itu pintunya dipindahkan ke samping sehingga melewati pinggir saluran Mataram. Karena ada aktivitas konstruksi gedung KPFT, gedung kantor pusat Fakultas Teknik, dan SGLC, gitu kan. Sehingga pintu masuk kita geser ke sisi utara. Nah, di sisi utara itu persis di antara atau di sisi saluran Mataram. Saluran Mataram itu adalah saluran yang menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opah. Sungai Progo adalah, ya, saudara mengenal Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat Progo. Itu ada Sungai Progo. Kalau saudara berasal dari Sleman, dari Bantul, akan mengenal Sungai Progo. Dari Kulon Progo, jelas akan mengenal Sungai Progo. Saudara berasal dari Mungkit, Borobudur, saudara berasal dari mana ya? Antara Sekang dan Temanggung, Jumprit, maka saudara mengenal Sungai Progo. Mengalir dari Sindoro sampai ke Laut Selatan. Kemudian Sungai Opah itu juga mengalir di kota kampus kita, dari lereng Merapi sampai ke pantai selatan. Dan kedua sungai itu dari utara mengalir ke selatan. Itu kemudian dihubungkan dengan saluran Mataram. Saluran Mataram ini mengalir melewati kampus kita. Nah, di kampus kita, saluran Mataram ini berbentuk persegi panjang seperti ini. Jadi di sini ada air, dia mengalir di sini. Dia mengalir. Nah, ini supaya tidak maju, ya ini saya. Oke. Itu kita punya kecepatan, tentu saja air mengalir itu memiliki kecepatan. Di sini ini ada kecepatan V. Kemudian air mengalir itu juga punya, kalau kita lihat, air mengalir itu punya pas tampak kecepatan V dan pas tampak. Nah, pas tampak. Nah, kalau kemudian ini kita ya tidak di paling ujung atau dimanapun ya, kita juga bisa
memotong di sini misalnya tidak harus di ya, kita potong di sini, kita lihat di sini, di sana, maka bentuknya tentu saja adalah ya, bentuknya adalah seperti ini. Ini dia tidak berlaku. Bentuknya adalah seperti ini. Dan ada air di situ. Ya, luasnya A. Nah, luasnya A. Karena A ini apa? Ini tentu saja ini kita punya ya, air punya kedalaman. Biasanya kedalaman kita sebut dengan H. Dan ini punya B-nya B kecil saja. Karena hanya kecil, ini B-nya juga kecil. Luas. Kemudian ada kecepatan, tegak lurus itu. Maka kalau kita lihat jumlah air yang mengalir per satuan waktu, atau kita sebut dengan debit aliran, kita sebut dengan debit. Ini jumlah air atau volume air yang mengalir. Melewati tampang A per satuan waktu. Maka ini volume per satuan waktu. Maka ini biasanya satuannya adalah meter kubik per sekon atau detik. Kita memakai MKS, kita memakai SI, sistem satuan SI, per kubik per detik. Nah, kita tahu bahwa debit itu sama dengan ya, luas tampang aliran dikalikan luas gampang, kecepatan. Nah, kecepatan itu ada yang disebut dengan persamaan Mining yang mengatakan bahwa kecepatan itu adalah 1/n R. Ya. Nanti saya jelaskan. Dan S, ya ini S berapapun, ini S small aja lah. Oke. Nah, V itu kecepatan. Kalau A, itu gampang. Ini A, ini luas. Kalau itu persegi panjang ya V dikali A. Nah, N itu apa, RH itu apa. Kita lihat. N, aduh, saya bisa membatalkan ini. Oke. Baiknya saya matikan saja otomatiknya biar saya sering salah. Tidak apa-apa. N ini adalah koefisien ini menunjukkan kekasaran dasar saluran. Ya, ini representasi kekasaran dasar saluran. Jadi kalau N-nya itu besar, itu kasar. Soalnya di situ salurannya baku. Ya, kasar kan, lambat dia. Salurannya pasir. Ya,
berkurang kasarnya, hanya mengecil dan seterusnya. Kemudian RH, ini radius hidrolik. Apa radius hidrolik itu? Radius hidrolik itu sama dengan luas dikalikan keliling. Kelilingnya mana? Kelilingnya, nah ini ya. Kalau kita keliling, ini kelilingnya. Kelilingnya. Ini karena berkali-kali saya salah. Sebentar saya matikan dulu di sini biar saya tidak salah terus. Ini saya off-kan ya. Ini luas dibagi dengan keliling. Ya. Saya warnanya biar keliling. Di situ adalah H ditambah B ditambah H. H ditambah B ditambah H. Keliling. Kemudian S0 atau S atau apapun itu, S, ini adalah kemiringan saluran. Ya, misalnya di sini, nah kemudian kita coba untuk teruskan di situ apa yang biasa kita ketahui, apa yang persoalan apa yang bisa kita ketahui. Baik, maka persoalannya adalah, mari kita lihat persoalannya. Persoalannya adalah kita memiliki kita memiliki debit yang lewat itu 50. Ya. Lebar, kebetulan ini bukan saluran Mataram, ini lebar 20 meter. Ya. Coefficient Manning dan kemiringan saluran 1/1000. 1/1000. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kedalaman aliran ini berapa? Kedalaman aliran itu berapa? Nah, inilah contoh aplikasi takar bersama. Contoh aplikasi takar bersama. Nanti ada contoh di bidang-bidang dari situ lain, tapi kita coba untuk ini terlebih dulu. Kita coba untuk ini terlebih dulu. Nah, kita coba untuk kita selesaikan. Kita punya kita punya Q, ya, A, B. Ini mungkin saya copy saja di sini. Saya bisa ya, bisa ini, yes. Baik, biar mudah ini saya taruh di pojok sini biar nanti selalu ingat. Selalu. Dikalikan. Nah, saudara tinggal melanjutkan. Sini adalah B
dikalikan H, V-nya adalah 1/M, ya, dikalikan RH pangkat 2/3, dikalikan dengan S pangkat G. Nah, ini kalau saya tekanan yang cukup, saya tulis di sini, RH pangkat 2/3 berarti luas A dibagi P, pangkat 2/3, A adalah P dikalikan H, P tadi, kalau kita lihat P, H ditambah B ditambah H, berarti B ditambah 2H, pangkat 2/3, ya. Itulah yang nah, di situ ada H di sini. Kita punya ini punya H di sini. Dan kita punya H juga di sini. Kita punya. Maka kita tinggal menyatukan H yang di sini dan H yang di sana. Ini adalah pangkat 1, yang di kanan ini adalah pangkat 2/3. Pangkat 1 adalah pangkat 3/3, ditambahkan 2/3, maka hanya adalah pangkat 5/3. Maka kita akan mendapati persamaan Q sama dengan, ya, saya jadikan sama saja. Ini juga 2/3 tambah ini, berarti ini B pangkat 5/3, B ditambah 2H pangkat 2/3, dikalikan, ini ada 1/M-nya, belum ada ya, ini 1/M, oke. Ya. Oke. Nah, karena kita akan menghitung atau yang kita cari adalah H, kita Q-nya kita ketahui. Beberapa yang kita ketahui saya tuliskan, misalnya ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini tahu, ini. Itu adalah variabel yang diketahui. Nah, kita coba untuk tuliskan dalam bentuk seperti ini. Maka Q-nya saya bawa ke kanan. Maka ini adalah N dibagi. Nah, inilah yang kita miliki. Untuk caranya ada beberapa. Yang paling sederhana adalah kita mencoba dengan suatu nilai H, hanya kemudian kita masukkan ke dalam persamaan itu, kemudian apabila hanya ini tidak sama, maka kemudian kita ulang lagi. Jadi semacam trial and error. Tetapi trial and error tentu saja bukan suatu metode yang nyaman, karena belum tentu juga kita bisa mendapatkan nilai H. Artinya belum tentu juga samaan itu konvergen ke suatu nilai H. Jadi kita tidak dapat menemukan nilai H. Itu bisa saja terjadi kalau caranya adalah trial and error seperti itu.
Oleh karena itu perlu adalah cara yang lebih lebih teknis, lebih baik. Maka ada 4 yang kita coba untuk pelajari. 4 yang kita pelajari, maka kita H itu kita hitung dengan metode yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pendekatan berurutan. Yang kedua adalah dissection. Kemudian adalah dengan pasti. Dan yang keempat adalah dengan metode. Kita akan mencoba pakai keempat ini. Dan kita bisa selesaikan pada hari ini. Oh ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan untuk interupsi, tanya dengan interupsi. Saya juga nanti mungkin tiba-tiba saya akan bertanya, interupsi tidak ada yang bertanya, kadang-kadang saya nanti bertanya, saya akan menunjuk salah satu untuk menuliskan di whiteboard masing-masing, di whiteboard atau silakan bisa diketik, bisa dipakai mouse, apapun itu bisa. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita coba untuk metode yang pertama, yaitu metode pendekatan berurutan. Kita coba untuk pendekatan berurutan. Nah, untuk yang metode pertama, kita copy aja di sini. Kemudian samaannya juga saya copy sini. Tapi yang pertama adalah metode pendekatan berurutan. Tulisan saya tidak bagus, dan mudah-mudah masih dapat saudara baca. Nah, untuk pendekatan berurutan, maka kita mencoba untuk bentuk ini, bentuk yang sama. Itu kita bawa ke bentuk pendekatan berurutan. Ini pada bentuk H sama dengan apalah sama. Maka kita coba ini. Kita coba sekarang. Ini kita bawa bentuk itu. Kita coba. Jadi kalau itu saya buat ini. Setiap orang bisa berbeda, tidak masalah caranya. Maksud saya bentuknya tidak harus sama dengan ini. Yang penting adalah nanti bentuk H sama dengan fungsi H. Sini
kita bisa tuliskan, berarti di situ adalah H pangkat 3, terus sama dengan 1/B 5/3 GN plus 0,5 B plus 2H pangkat 2/3. Oke. Maka kemudian H ini menjadi seperti oke. Kemudian ini N plus 0,5 ini menjadi 3/5 ya, 3/5 dan ini apa namanya B ditambah 2H pangkat 2/3 ini sudah bentuknya seperti itu. Boleh juga kalau ada yang menuliskan seperti ini, kita boleh dijadikan satu akar ya, akar small, kemudian di 2/3. Nah, dengan seperti ini maka ini kemudian penyelesaian ini kemudian dilakukan dengan cara iterasi. Jadi semua ini kemudian kita lakukan dengan cara iterasi. Iterasi. Oops. Ternyata meleset. Ini ya, cara iteratif. Jadi nanti dengan iteratif itu kita mencoba melakukan dengan misalnya, jadi ini iterasi, kemudian ya iterasi awal, kemudian 1 dan seterusnya sampai berapa nanti sampai kita belum tahu. Ini kita mencoba suatu nilai meter ya, kita isi nilai di sini. Oke, kita isi nilai. Nilai ini kita masukkan ke sisi kanan, maka kita akan mendapatkan H di sisi kiri. Ya, kita akan isi ini. Ya, maka akan ada selisih. Nah, kalau selisih itu masih besar, maka seperti biasa, maka saudara sudah bisa menduga nilai ini, kemudian kita masukkan. Nah, hitung lagi di sini. Kalau delta hanya masih besar, ini dimasukkan. Demikian seterusnya sampai delta H kecil. Artinya, hitungan kita konvergen. Kita peroleh nilai H. Itu yang kita lakukan. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, jadi seperti itu. Nah, ini adalah cara pendekatan berurutan. Cara yang berikutnya
bisection. Kalau saudara mendengar ada istilah bisection, maka ada sesuatu yang dua. Bisection ini kita, kalau tadi yang iteratif, metode iteratif yang pertama, metode berurutan itu kita mengassign, kita menduga, kita mengestimasi suatu nilai H di awal. Maka kalau bisection itu kita menduga, mengestimasi dua nilai H di awal. Jadi tidak satu nilai H di awal, tetapi dua nilai H di awal. Dua. Nah, dua itu ada domain satu nilai, dua nilai H awal. Ini saya kurang tahu, sejak tadi pagi internetnya sedikit bermasalah. Coba saya pindah ke jaringan, saya pindah ke satunya, ada mulai terasa tidak pas. Ini saya ini juga kok tidak masuk ya. Ya, ini juga tidak masuk, chargingnya tidak mengecas. Bentar, saya coba ganti. Maaf, ganti dulu. Ini nanti akan sedikit bermasalah. Saya lepas dulu. Oke. Saya lepas dulu. Semoga tempat saudara tidak hilang. Ya. Oke. Ini baterainya tiba-tiba. Sebentar. Saya stop share dulu supaya saya bisa melihat layar saya dengan lebih baik. Ini tadi saya connect ke ini tuh charging, tetapi baterainya tiba-tiba tinggal 5%. Power source, power adapter, berarti sekarang sudah satu dayanya sudah bekerja. Satu daya sudah bekerja kan dengan baik. Bentar, saya tunggu. Kalau dia tetap 5%, malah turun 4%, berarti saya harus melakukan sesuatu. 5% tidak juga naik. Sesuatu yang menyebabkan baterainya tersedot dengan cepat. Sebentar. Ini sudah dari sisi koneksi sudah oke. Rasanya saya memakai koneksi ini tidak perlu saya ganti, taruh saja. Kemudian saya cek baterai, apakah dia naikkan atau tidak. 6%. Oke, berarti ini sudah benar, dia sudah mengambil satu daya dari sumber listrik ya, dari adaptor, dari charger. Oke, sudah benar. Oke. Kita coba untuk metode kedua. Saya
share. Ya, lagi. Ya. Saya memakai 3 layar sehingga mungkin itu yang menyebabkan baterai tersedot dengan kencang. Dulu dia 6%, setelah 3 layar on, jangan-jangan dia kembali ke 5%. Oke, dia naik 7%. Baik, jadi ini mengisi. Baik, ya. Mohon maaf ya, tapi sebentar. Izin untuk minum dulu. Baik, kita lanjutkan dengan metode yang kedua. Ini saya copy saja. Ini saya kedua. Ya. Maka untuk metode kedua, metode kedua bisection. Nah, bisection itu kita akan memakai iteratif juga, masih iteratif, hitungannya nanti secara iterasi. Tapi untuk di awal kita mengestimasi nilai H itu dua nilai H, tapi tidak sembarang. 2 itu ada pedoman. Nah, untuk itu cara metode bisection itu persamaannya diubah menjadi, persamaan ini itu diubah menjadi Oke. Sampai saudara sudah membaca sendiri di tempat saudara, sudah tidak masalah. Nah, nanti kita lihat kalau itu kita buat bentuknya menjadi seperti itu. Dan karena ini seperti itu, ya cara paling gampang sudah sebelah kanan itu kita bawa ke kiri gitu saja. Jadi kita tulis saja ini. Nah, ini kan sebelah kiri itu adalah fungsi H sama dengan 0. Masalah. Kita apa namanya? Kita tuliskan seperti itu. Oke. Nah, ini caranya kita iteratif dan kita menghitung dengan menduga dengan 2 nilai. Jadi kita iteratif. Ini hitungan iteratif. Nah, di awal kita assign, ya, itu adalah H0 dan H1. H0 dan H1. Ya. H0 dan H1. Nah, H0 dan H1 itu adalah sedemikian sehingga
nilainya negatif. Ya. Sedemikian sehingga maka kemudian diambil ya, berikutnya H2 itu adalah ya, setengah demikian seterusnya kita ulang. Demikian seterusnya sampai kita mendapatkan persamaan itu, maka kita mendapatkan fungsi H itu sama dengan 0. Ya. Baik, jadi kita iterasi, kita masih tetap iterasi, menulisnya bagaimana ya, iterasi I, oke. Kita adalah HI dalam meter, ya ini kan meter ya, jadi ini ke 0, ke 1, ini diisi. Diisi. Ini tentu saja adalah ini ketemu kan? Ini ketemu. Tapi ini kalau yang pertama tadi H0 itu FH0-nya minus, maka kita mencari H1 sedemikian sehingga FH1 positif atau sebaliknya. Kalau FH0-nya tadi positif, maka H1-nya demikian sehingga FH1 negatif. Jadi perkalian FH0 dengan FH1 itu selalu negatif. Oke. Nah, setelah itu kita peroleh, maka kita kemudian HI kita akan menghitung setengah HI dan HI terus. Jadi ini nanti kita hitung. Oke. Nah, hasil hitungan ini kemudian menjadi kita bawa ke nah hitung lagi di sini. Kita dapatkan ya. Dapatkan di situ FH2. Nah, kemudian di sini ya, itu adalah ya, H2 setengah, di sini nanti setengah, H2 atau di situ nanti adalah setengah H2 ditambah either H0 atau H1 yang berlawanan tanda. Kalau H2-nya negatif, kita cari H0 atau H1 yang positif. Kalau H2-nya positif, kita cari H0 atau H1 yang negatif. Nah, nanti ini kita hitung terus. Sampai kapan? Ya, sampai ini delta H. Nah, delta H-nya berapa? Ini delta H-nya berapa? Sampai delta H-nya kecil, nanti ketiga, dan seterusnya. Sampai delta H-nya kecil. Itu adalah by section. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kita nanti sampai apa ya? Oh, ini sudah 1 jam kan? Ya, seperti biasa. Oh, tapi ini 3 SKS. Kalau 3 SKS berarti setengahnya adalah 1 jam 15 menit ya. Baik, kita lanjut satu lagi, kemudian kita klik. Itu biasa kita harus klik supaya kita terus-menerus. Kita lanjutkan dengan ketika ada pertanyaan dengan metode yang ketiga, dengan metode
eh, apa namanya yang oh iya, ini ada metode bisection yang diperbaiki. Metode bisection yang diperbaiki itu begini, tadi kita dalam memilih H2 itu adalah setengah H0 dan H1. Ya, gitu. Nah, dalam beberapa kasus, itu kadang-kadang kita tidak mengambil setengah H0 dan setengah H1 untuk menghitung H2, tetapi kita memberikan bobot. Kenapa kita memberikan bobot yang berbeda? Kalau tadi kan H0-nya diberi bobot setengah, H1-nya diberi bobot setengah. Kalau dalam sebenarnya yang lebih dekat ke 0, karena kan fungsi FH-nya itu kan harus sama dengan 0. Ternyata yang FH0 itu lebih dekat ke 0 daripada FH1. Maka secara intuitif H2 bukannya setengah H0 ditambah setengah H1, tetapi karena FH0 lebih dekat ke 0 daripada FH1, maka H0-nya diberi bobot lebih. Jadi begini, dalam suatu kasus, misalnya begini, ini saya pakai warna beda saja, warnanya beda. Satu saat FH0 itu tidak sama dengan 0, tetapi lebih dekat ke H0 daripada ini ya 0 kan, ini FH0, ini FH1. Ini jaraknya lebih dekat. Nah, kalau ini secara jarak, ini lebih dekat nih FH0 daripada sana. Maka H2 itu tidak setengah H0 ditambah H1. Ya, tidak tengah-tengah. Karena kalau H2 itu nanti saya kasih setengah, itu kan H2-nya ada di sini. H2-nya itu kan kalau sini, nah ini saya pakai ini. H2-nya nanti kan di sini. Karena H2 itu setengah H0 ditambah setengah H1. Maka ada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah. Padahal H0 itu lebih dekat ke 0. Karena yang dicari kan ini. Yang dicari kan ini. Oleh karena itu, H0 diberi bobot lebih. Lebih bobotnya apa? Bobotnya ya jarak 0 ke FH1. Sedangkan yang H1 diberi bobot jarak FH0 ke 0. Ini diberi bobot lebih kecil. Jadi itulah yang kita lakukan. Kita memberikan bobot yang berbeda antara antara H0 dan H1. Ya, jadi nanti H2 kalau kita lihat, kalau kita kemudian pakai warna yang kita lagi, maka H2 itu nanti ya, itu nanti adalah Mana saya memakai ini, berarti H0 ya, dikurangi FH
FH1, FH0. Tapi yang kanan dikurangi yang kiri, terus mestinya dikalikan jarak kanan kiri ya. Ini jadi H0-nya diberi bobot lebih, H0-nya diberi bobot yang lebih banyak. Itulah yang kita lakukan. Ini namanya improve bisection method. Jadi bisection yang diperbaiki, yang diimprove, ya lebih baik. Kita harapannya lebih baik itu apa? Harapannya adalah konvergen lebih cepat ketemu, hanya lebih cepat ketemu. Itulah yang kita lakukan, kita memakai. Sebenarnya kalau kita gambar dengan grafik pun juga sama, ya. Gambar yang ada di tayangan itu saya kira sudah cukup menjelaskan. Ini saya membuat sketsa gambar dengan cara yang sedikit berbeda agar mendapatkan pemikiran yang dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Tapi sebenarnya sama saja. Intinya adalah yang lebih dekat ke 0 itu diberi bobot yang lebih besar, diberi bobot yang lebih besar. Jadi kita tidak memberi bobot separuh-separuh, tapi diberi bobot yang lebih besar. Nah, dari sisi kalau kita melakukan hitungan interaksi, ini bisa saja karena harus mengecek. Tadi kan sudah mengecek yang FH yang negatif dan FH positif. Ini tambah ngecek lagi yang lebih dekat yang mana. Kan tambah satu langkah lagi untuk mengecek. If-nya kan tambah satu lagi. Kalau sudah daripada ngecek if satu lagi, udahlah langsung aja. Yang H1, H0-nya diberi setengah, H1-nya diberi setengah, yang lebih cepat. Ya, itu juga. Ya. Bisa saja nanti kalian coba dengan bisection dan bisection yang ini. Lebih cepat mana konvergen untuk satu kasus. Sebenarnya bisa membuat kasus sendiri, kemudian karena nanti akan bisa mengetahui mana yang memberikan nilai H yang lebih cepat, iterasinya lebih pendek, konvergen lebih cepat, artinya jumlah iterasinya lebih cepat. Itu sampai di 10 saya kira kita break saja dulu supaya nanti kita akan kembali setelah 10 menit 10-15 menit.